juga kepada Stan Kudus. Terima kasih tadi apresiasinya dari Bapak Dr. Seika dan juga Bapak Dr. Kang Kiai ya Pak. Dr. Haji Hasan Saitali yang sebetulnya beliau-beliau ini yang hebat, jadi saya ini hanya numpang hebat duduk di sebelah orang-orang hebat. Iya Bapak dan Ibu, ini pertama kalinya di Stan Kudus. Jadi mohon maaf kalau saya mondar mandir gitu ya. Memang saya ini agak kecicilan gitu, jadi nyong sewu. Untuk yang di Kudus, ini adalah kedua kalinya matur nuwun pada Ibu Nurifah yang sudah mengajak saya ke Kudus 5 tahun yang lalu ya Bu ya. Bulan Maret juga bisa kebetulan di Javu, tapi ketika itu di UMK dan juga saya diajak Bu Nurifah ke kontes di Jepara gitu. Akhirnya Gusno. Nah, ini soal internet tadi yang disampaikan oleh Bapak Dr. Asa. Internet ini saya ingin kita sepemahaman gitu ya, internet bukan Indomie atau Ornet nih Pak. Kalau menurut Bapak, internet itu apa Pak? Ya, internet itu ya sekarang apa ya, kalau terjemahan secara pastinya agak susah. Intinya teknologi di mana kita bisa menjelajah kemanapun hanya dalam genggaman kita, entah itu dari HP, dari laptop atau dari gadget-gadget apapun sekarang ini kan sekarang dengan fasilitas untuk berinternet. Gitu. Matur nuwun. Tapi saya nggak mau bilang super jawabannya. Saya bukan Mario itu. Ya, jadi internet itu sesungguhnya hakikatnya singkatan dari interconnected network. Jadi komputer-komputer tadi yang kita miliki di rumah atau gadget tadi yang iPad yang saya nggak punya, yang Pak Hasan tadi banyak sekali. Itu bisa menggunakan internet. Jadi, di sana juga udah ada iPad itu ya Bu. Ya, sini Bu iPad. Saya nggak pikir soalnya. Ini iPad juga. Jadi memang banyak gadget yang kita pergunakan saat sekarang untuk berinternet. Jadi sebetulnya di ruangan ini semua isinya sudah orang-orang yang sangat luar biasa Pak Said. Jadi saya nggak usah ngajar Pak, saya duduk di sini salah satu yang ngajar. Sharing saja Bapak dan Ibu mengenai internet ini. Internet itu harus sehat ya, karena tadi kontennya gimana kita sebagai manusia mengoperasikan internet tersebut. Ada hal-hal yang baik di YouTube yang tadi disampaikan oleh Pak Asar. Ada juga hal yang seharusnya tidak perlu kita kunjungi atau mungkin anak didik kita, santri dan putra putri kita yang tentunya sangat haram untuk dikunjungi. Topiknya saya mencoba mencuplik sehat dan smart karena dalam keseharian tentunya saya ingin mengundang pada semuanya ini ada saya suka memakai itu, mohon izin kalau saya sharing sedikit. Saya senang menggunakan untuk mencapai kesuksesan itu rumusannya AS kemudian D. Jadi Allah, smart work, dan dedikasi. Kalau itu semua digunakan insya Allah sukses. Nanti juga dari Pak Sofyan mungkin sharing kesuksesan yang sudah dilakukan yang buat saya terpana semalam dengan cerita pondok pesantren beliau yang sudah berentrepreneur dibimbing oleh Lipi yang dulu saya Lipi, dan sekarang sudah bekerja sama dengan beberapa industri ya Pak ya. Salah satunya Indofood yang tadi Indomie telur pernik tadi. Oke, sebelumnya mungkin mohon izin Bapak dan Ibu kalau boleh memperkenalkan diri Pandi. Ini kalau saya pakai bangga pakai.id ya. Pandi sendiri adalah bukan suami saya ya, Pandi saya suka waktu sedikit sharing. Saya waktu beberapa tahun yang lalu Bapak KRM Roy Suryo sebelum menjadi menteri pernah jadi narasumber di TVRI. Saya beberapa kali menjadi tamunya. Terus Pak Roy sendiri bilang ini, Mbak Tino, Pandi itu memang suami Mbak Tino ya. Jadi Tino Pandi itu adalah pengelola, singkatan dari pengelola nama domain internet Indonesia. Jadi disingkat Pandi. Lembaga ini dimiliki oleh ya satu-satunya lembaga yang dimiliki oleh bangsa Indonesia untuk mengelola nama domainnya. Jadi ini karena saya cicilan apa sih?
Eh, jadi kalau di perbankan itu mohon izin kalau kita mengkonversikan sama dengan Bank Indonesia. Jadi Bank Indonesia-nya itu adalah pandingnya gitu. Nah, kami tidak bisa pendekatan nasabah, bisa melakukan guna izin itu kan ya Pak. Makasih Pak. Jadi kami bekerja sama dengan 12 registrar namanya atau reseller untuk menjual nama domain itu kepada pengguna-pengguna nama domain di seluruh Indonesia. Organisasi ini nirlaba, kami dibentuk tanggal 29 Desember 2006, masih baru, tapi sebelum-sebelumnya sudah dikelola oleh universitas seperti UI, ITB, karena sifatnya nirlaba, jadi semuanya volunteer waktu itu mengelola nama domainnya. Kami dapat keamanan dari Kominfo baru pada tahun 2007, bulan Juni. Itu pun masih 7 tahun yang lalu, dan alhamdulillah saya ikut dalam serah terima pertama kalinya dari Kominfo tersebut. Saat sekarang ini sudah sampai 2 kali kepengurusan. Ini sekilas tentang Pandi. Nah, struktur nama domain sendiri, ini ada .com, maksudnya udah pada familiar semua dengan .com, ada .net dan lain sebagainya. Itu adalah GTLD Bapak dan Ibu. Jadi kalau mendengar .com atau net sangat berbeda dengan yang CCTLD. Ada GTLD dan ada CCTLD. GTLD ini global untuk semua. Jadi tidak dimiliki oleh atau tidak merepresentasi negara tertentu. Sementara yang CCTLD ini singkatan dari country code top level domain, jadi merepresentasikan sebuah negara. Misalnya NY itu miliknya Malaysia, lalu SG miliknya Singapura, IN milik India, UK miliknya Inggris, dan seterusnya. Nah, ini gifted nih dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. ID itu miliknya bangsa Indonesia. Jadi seperti identitas ID gitu ya. Kenapa nggak dikasih ke India? Itulah oleh ISO diberikannya kepada Indonesia. Karena saya sengaja tulis di sini India in, bukan India yang dapat ID gitu. Jadi kita yang dapat ID. Nah, saat sekarang ini ID di negara kita ada ini, ada ID, mungkin Bapak dan Ibu sudah sering dengar juga. BIS ID baru, lalu Web ID, ACID ini mohon maaf kalau saya tulisnya agak begini, jadi bacanya agak miring-miring gitu ya. ID, BIS ID, Web ID, AC ini yang sign menggunakan sign Kudus ACID, lalu SCHID untuk SMA, OR ID biasa digunakan untuk pesantren, My ID untuk individual, lalu desa.id untuk desa, Net ID, Go ID, Mail ID ini untuk government dan pemerintah serta network provider. Yang ingin saya di saat sekarang ini, nih apa sih harus pakai .id nggak .com gitu ya? Kan di beberapa kesempatan saya selalu ditanya, .com aja kalau ngasih domain gratis lebih keren nggak? Atau nggak internasional? Nah, tadi kan sudah disampaikan oleh Bapak tadi ya, bahwa kalau sudah di komputer terkoneksi di mana-mana, nggak ada internasional, nggak ada domestik, mau di Kudus, mau di Jakarta, mau di Pati, wherever we are, sepanjang sudah terkonek, kita bisa di browse. Nah, untuk di dunia internasional, domain.id menandakan bangsa Indonesia. Jadi we have to be proud, kita harus bangga pakai .id, gitu kira-kira demikian. Nah, untuk di e-commerce, mungkin ada nggak di antara Bapak dan Ibu di sini sudah melakukan penjualan online? Malu? Itu biar dibeli loh. Ibu-ibu biasanya mungkin, Bu Nurif udah punya online, bisnis online belum? Ayo yang jualan kerudung jangan malu-malu. Udah ada ya? Malu ya karena pakai .com. Nah, bisnis e-commerce itu kan di satu website, kita pergi ke sana. Contohnya apa mas ya? Yang gitu, Zalora kok ID? Bapak dan Ibu sudah mafhumnya atau berniaga tuh jangan ditiru tuh berniaga.com. Zalora kok ID aja kita ambil. Kita masuk ke www.zalora.id. Ada beberapa penjualan di sana. Nah,
Kemudian kita order salah satunya. Katakanlah kita ingin membeli bordir dari Kudus. Ada di sana pengusaha Kudus yang menjadi membernya Zalora misalnya seperti itu. Kita klik di sana, kita melakukan pemesanan. Apa yang diminta oleh si penjual? Pasti kita pesan, kita harus bayar dulu kan? Gak bisa kita dikirim barangnya, lalu kita bayar belakangan, gak ada seperti itu. Biasanya dalam transaksi online, kita bayar dulu, barang baru dikirim. Barang dikirim, rusak, harus dikembalikan lagi. Nah, ada sebuah proses seperti itu. Kalau kita berhadapan dengan penjual yang jujur, yang tidak ada fraud atau penipuan, akan terjadi flow penjualan seperti tadi. Tapi bila terjadi beberapa penipuan, bila itu nama domainnya bukan ID atau katakanlah JTLD yang lain, karena umum bisa untuk semuanya, kita nggak bisa nge-trace website tersebut miliknya siapa, karena nggak pakai identitas. Sementara kalau daftar di .id, para registrar kami atau teman-teman yang membantu penjualan domain ID itu selalu menggunakan identitas dan legalitas. Bila dia individual atau dia UKM, dia hanya melampirkan KTP, itu sudah legalitas. Atau bila dia lebih tinggi lagi, dia mencantumkan, dia mengunggah atau mengupload dokumen aktenya. Sehingga ketika terjadi penyalahgunaan, kita bisa trace Zalora ID tadi itu punya siapa sih? Misalnya kita sudah bayar, barang tidak di-deliver, nggak sampai ke kita, atau barang rusak, si penjual tidak mau bertanggung jawab, seperti itu. Ini tadi sudah saya sampaikan, toko ID, legalitas. Nah, kalau yang selain Kudus, karena CIG melampirkan surat perguruan tinggi. Harganya pun juga relatif tidak mahal, 50.000 untuk yang saya sampaikan tadi. Nah, ini survei dari, kalau tidak salah dari AJI ya, sumber AJI tahun 2012. Wah, kita tahu nih Jawa Tengah nih ya, proporsi pengguna internet yang memiliki pengalaman berbelanja online. Ternyata orang Jawa Tengah ini konsumtif sekali, paling tinggi di Indonesia, 79%. Saya baru realize tadi malam, makanya saya lingkarin gini. Di Sulawesi Selatan 53. Kemudian untuk yang di Banten, DKI 23%, 10%. Sangat jauh sekali ya, ternyata orang Jawa Tengah yang cukup konsumtif. Kalau kita lihat di sini Bali 20%. Yang kita lihat mungkin objek wisata, turisme datang ke sana, ternyata untuk yang di Jawa Tengah sangat tinggi, 79%. Jadi saya rasa potensi ini cukup diramaikan juga oleh beberapa di antara bapak dan ibu nih, sepertinya tadi nggak mau ngaku ya punya bisnis online. Nah, program Pandi ini makanya saya diajak sama Bu Nur, karena Bu Nur Pepso Pandi sedang ada program ini 2014. Kami punya target ini Bapak Ibu, memberikan giveaway untuk 1 tahun pertama. Ini mohon disikapi tidak, kami nggak jualan gitu ya, kami mensosialisasikan agar kita bangga pakai .id. Untuk 1000 domain desa.id tadi baru confirm sama Safif belum tercapai. Jadi mungkin ada di antara Bapak Ibu yang punya relasi desa atau kepala desa gitu, ya mungkin bisa berpartisipasi untuk mendapatkan 1000 domain gratis ini. Kemudian juga untuk pesantren, untuk UKM, dan untuk sekolah. Untuk yang sekolah dibantu bisa bolak-balik nanya gini karena beliau yang paling tahu, jadi saya harusnya nanti di sini Mas Afif yang ngajar. Nah, sharing sedikit tentang Smart Pesantren. Smart Pesantren ini mungkin nanti akan lebih banyak kalau Bapak dan Ibu berkenan, kita lebih interaktif saja, Q&A gitu ya. Di dalam website yang akan ditampilkan nanti bisa di elaborasi profil kiainya, profil dari santrinya, kemudian
e-library bisa berisi ini, dakwah atau kajian, dan bisnis konten Islami. Ini game edukatif nih, daripada kita nonton Upin Ipin gitu ya, atau kita main Ragnarok gitu anak-anak itu, lebih baik kita membuat aplikasi yang Islami. Rasanya belum ada ya Mas Afif ya? Ada tapi nggak laku yang Islami. Nah ini yang agak menyedihkan, ada tapi kurang menarik mungkin. Jadi marilah kita sama-sama gali kemampuan dari para santri untuk membuat aplikasi, untuk membuat game yang edukatif gitu ya, untuk dipergunakan oleh teman-teman seluruh Indonesia. Dan dalam waktu dekat Menkominfo itu menyelenggarakan acara namanya Inaita yang juga nanti mungkin akan di-share kemudian Mas Afif ya. Mereka itu merekrut bakat-bakat dari putra-putri seluruh Indonesia untuk membuat aplikasi-aplikasi seperti ini. Nah, saya sangat berharap mungkin kalau nanti datanya sudah ada, mungkin saya mohon Iwan dari Pak Said setelah waktunya tiba, nanti Markomnya Inaita selesai mengkompil program, nanti kami akan sampaikan. Mungkin Bapak dan Ibu santri-santrinya bisa ikut gitu ya Mas Sen. Saya rasa itu Mas Afif saya untuk urusin. Nah mungkin pada pertanyaan bisa nanti email ke Bang pakai email.id. Demikian Bapak dan Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Dino. Akan dilanjutkan Mas Afif ya? Atau nanti dilanjutkan dulu? Baik, sebelum nanti teknis ke Mas Afif, sepertinya kita buka dulu dialog ya untuk para narasumber. Kami buka dulu dialog atau mungkin tanya jawab merespon dari apa yang disampaikan oleh narasumber, termasuk peluang-peluang kita memanfaatkan Andi bagi pengembangan sosialisasi pesantren, termasuk individu yang MyID, sekolahan atau mungkin lembaga-lembaga yang lain. Mumpung ketemu pengelola Andi dan juga kita ketemu tokoh nasional kita Bapak Dr. Asad. Kepada peserta kami persilakan waktu untuk memberi komentar atau dialog. Silakan bisa menunjukkan jari untuk memberi responnya. Bapak ada bertanya Pak? Terima kasih Bapak, sebutkan nama dan asal instansi. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Nama Bapak Ali Mustafa dari MANU Mu'alimat Kudus. Terima kasih sekali atas presentasi dari Ibu Tinu tadi, sangat menarik untuk kami. Untuk itu yang perlu kami sampaikan prosedurnya bagaimana ketika kami ini nanti untuk menindaklanjuti untuk masalah tunai ini kan. Semua kita mau pakai web atau yang lain. Terima kasih. Ya, berikutnya kita mudah dulu. Silakan Bapak yang bicara. Silakan. Nama dan instansi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama Mustafi dari Pondok Pesantren Rogo dari Kabupaten Jepara. Ada beberapa hal yang akan kami tanyakan sekaligus sampaikan kepada narasumber. Yang pertama, untuk pondok kami kebetulan untuk bukan ID pakainya OLG, tapi untuk akademinya pakai ACID sudah. Nah itu kemudian ini karena materinya adalah tentang gender pesantren responsif, gender atau ramah anak. Kita kadang-kadang di pesantren itu ada kebingungan juga dengan adanya internet, karena ini dua mata pisau yang benar-benar kita perlu hati-hati.
Yang pertama, saat ini pesantren saya yakin di mana-mana sudah tidak asing dengan yang namanya internet. Semua pesantren sudah punya website, sudah banyak pesantren yang punya website, sekolah ini ada pesantren juga seperti itu. Akan tetapi penggunaan internet bagi para santri ini yang kadang-kadang membuat kita agak kebingungan untuk melepaskan. Terus terang di tempat kami, beberapa kali kita mempersilahkan anak untuk menggunakan internet dan sebagainya. Akan tetapi akibat buruknya itu juga sangat banyak, karena mereka itu kadang-kadang bukan untuk pembelajaran yang mereka butuhkan, akan tetapi hanya untuk hiburannya, bahkan kadang-kadang hiburan yang menjurus kepada tindakan-tindakan yang tidak baik. Oleh karena itu kita pernah anak boleh bawa laptop semua sampai. Ternyata hasilnya sangat tidak efektif. Justru ketika kita cek laptop itu isinya juga karuan, isinya nggak karuan. Baik laki-laki maupun perempuan sama saja, nggak ada bedanya. Akhirnya kita larang anak bawa laptop. Ketika kita larang, mereka juga akhirnya wawasannya juga menjadi berkurang. Nah ini kita mohon masukannya dari narasumber bagaimana untuk menghadapi persoalan yang kami hadapi saat ini. Terus terang ini menjadi dilema buat kita, karena sering-sering kita melakukan pengecekan kepada alat-alat yang dibawa oleh anak, itu ternyata seperti itu. Kemudian ini Pak Asad, saya dapat titipan salah dari Pak Mahmud yang ini. Terima kasih dan saya cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi, kalau masih ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mewakili dari Pondok Pesantren Al-Halim, Pati Selatan. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Bapak-bapak yang saya hormati, ada beberapa pertanyaan. Yang nomor satu yaitu laki-laki Bapak saat yang kami hadapi, yaitu berkaitan dengan istilahnya itu memberi pemahaman kepada sesepuh pesantren dengan masuknya internet. Ini kesulitan bagi kami kaum muda untuk memberikan penjelasan kepada para sesepuh. Mungkin seperti yang Anda ceritakan tadi dengan televisi yang dibakar tadi, begitu Pak. Itu bagaimana metode yang mungkin bisa kami terapkan, karena itu merupakan masalah intern termasuk. Terus yang kedua yang saya tanyakan, selama ini IT itu kan membawa efek candu. Jadi ketika anak sudah memegang IT, ini dia akan merasa kecanduan, baik itu dari segi positif maupun negatif. Dan mengingat kewajiban santri dalam pesantren ini cukup berat berkaitan dengan muhafadah dan sebagainya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih ada lagi? Tiga dulu ya. Tiga dulu ya. Ada beberapa pertanyaan, tapi yang pertama ini kepada Bapak Jadi Asad dulu. Bagaimana memberi pemahaman kepada romo-romo kiai itu ya, pentingnya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Jadi yang tahu ya Kiai Asad monggo nanti teknis tentang prosedur IT-nya, pagi diserahkan kepada Bapak Kiai Asad, semoga bisa merespon. Pertama, salam kembali Pak Kiai. Lama tidak ketemu. Ini memang ya persoalan, tapi hanya masalah proses saja. Ini kan satu keniscayaan yang tidak bisa kita hindari. Kalau kita tidak, maka toh nanti begitu tamat dia pesantren, jangan punya internet, punya
website macam-macam, yang dilihat juga macam-macam juga. Jadi kita biasakan seperti itu dari sekarang lebih baik. Dan kalau kita punya, artinya itu kan kita bisa bikin program untuk itu, mengisi, misalnya YouTube. YouTube itu kan langsung kiai pidato, ceramah, langsung kita masukkan bisa, ya langsung. Itu memang untuk melarang itu. Jadi Pak Kiai suruh ditunjukkan dulu bisa ya bisa begini Pak Kiai bisa begini, bisa begitu, ini masa pendekatan. Tapi juga Pak Kiai harus diberikan negatifnya, harus diberikan, harus adil, imbang, kita tidak boleh positifnya, negatifnya tidak, karena belum Kiai ya bisa. Dan untuk menghadapi yang negatif ini Pak Kiai mau tak mau kita harus ngisi gitu. Jadi murid juga, santri juga diajari bahwa memanfaatkan internet juga sebenarnya melihat, tapi juga mengisi gitu. Positif dan negatif kan begitu ya, tidak mau seperti itu. Jadi ada aspek pendidikan yang bisa ambil dari pesantren termasuk nilai positif dari itu untuk mengembangkan saling belajar. Kalau saya tuh pakai internet, misalnya saya mau tahu riwayat hidupnya siapa, ditulisnya langsung keluar semua, tidak satu yang luar biasa. Lah menghadapi negatif untuk di pesantren para santri itu bisa diberikan jam pelajaran khusus yang boleh kapan orang boleh melihat internet tapi berjamaah. Kalau di kamar sebaiknya tidak boleh ya, jangan disimpan aja atau tentang penyimpanan. Yang kan mau tak mau punya penyimpanan seperti itu. Jadi kalau ibu nanti mau bantu pesantren ya itu harus dibentukkan, tidak bisa kalau dibawa di kamarnya dia akan nanti sama aja anak muda. Tapi kalau dia hanya berjamaah aja kan pesantren, DPR coba di DPR masih dia, ya kan? Ya, jadi memang ya keyakinan upaya khusus meyakinkan santri bahwa ambil manfaatnya, setannya yang diambil. Tapi jangan pikir bahwa dunia kan ada setan, ada surga dan neraka, mesti berimbang gitu. Kita ambil surganya. Ya, pendekatan dengan pakai pelan-pelan. Contoh gini loh, itu saya tanya, Gus, kenapa sih itu dan begitu dah? Saya ketemu kiai itu juga nggak benar kok, baik aja. Dia bilang gini, itu Pak Sat, sopan santunnya nggak ada. Suatu saat dia ceramah di sana, Kolam Muhammad, macam-macam. Sebetulnya tak kiai nanya, itu tadi Kolam Muhammad yang bagul kayu apa yang? Ya kita kan pola Sayyidina Muhammad SAW, tidak bisa kita kiai juga gitu kan, harus kita kasih yang pengatanya dulu bahwa dunia udah tidak bisa tidak seperti ini, jadi pesantren harus disesuaikan. Nah, kita mulai dengan cara yang baik, jangan langsung terus negatifnya langsung kelihatan, positifnya kelihatan ya nggak mau. Insya Allah kalau tidak pakai anaknya dulu lah, anaknya aja itu kan diberikan bahwa mau lihat website pencet jadi, mau lihat siapa lagi Yusuf Mansur jadi, kemudian dia langsung ada jadi. Kita lihat yang musuh-musuh dulu aja, termasuk Pak Kiai sebenarnya tadi jangan pakai kuat bisa tuh. Saya kira itu Pak ya. Terima kasih. Ini kita serahkan ke Mas Khairul Afif ya. Sebelumnya sebenarnya teman-teman mahasiswa dosen sebagian sudah menggunakan ini Pak, Facebook, kemudian situs-situs gratis untuk bisnis. Kira-kira kelebihannya apa ini pakai IT dibanding dengan situs media yang lain itu? Terima kasih, monggo disampaikan teknis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan dulu, nama saya Khairul Afif. Saya sebagai liaison officer-nya Padi, tugas saya di sini untuk mensosialisasikan apakah kelebihan domain.id dibandingkan domain-domain yang lain dengan domain lainnya. Pertanyaan tadi menyangkut apa sih bedanya domain ID dengan domain yang gratis, yang free misalnya. Di sini ada yang ngeblok atau enggak? Ada yang buat situs jualan dengan blog atau pakai WordPress? Ada enggak? Dengan Facebook? Ada? Banyak kan? Nah, bedanya apa? Pertama, semua domain yang menggunakan ID itu kita cek identitasnya.
identitas. Masalah asli atau enggaknya kita nggak tahu, tapi dia punya identitas. Dan ketika dia bermasalah, kita bisa langsung blok, karena semua kontrolnya ada di kita. Beda ketika kan banyak tuh, pasti semua pernah lihat di Facebooknya ada orang jual handphone murah dari entah, biasanya mengatasnamakan Batam gitu kan. Harga handphone di luar 5 juta dia bisa jual 2 juta atau bahkan 1,5 juta, kan itu udah nggak masuk akal. Dengan adanya filter itu, filter di domain ID, kita mewajibkan semua orang yang mendaftarkan domain ID melampirkan identitas, akan mengurangi risiko tersebut. Itu bedanya pertama kali. Untuk keunggulan lainnya sebenarnya masih banyak keunggulan dibandingkan situs-situs e-commerce yang menggunakan domain lain. Silakan lihat rata-rata website penipuan, atau di sini pasti ada yang pernah terima SMS handphone murah bla 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 bla, Dakota sekian, ini sekian, kunjungi www. Pasti ujungnya .com, nggak ada yang ujungnya .id. Itu pasti. Itu ada salah satu contohnya sih. Selanjutnya berikutnya terkait prosedur bagaimana kita real memiliki ID untuk kita, prosedurnya. Prosedurnya kalau untuk program yang gratis sekarang ini kan tadi kita sudah disampaikan oleh Bu Tino kalau kita program ini punya 1000 domain desa gratis. 1000 domain desa gratis itu sekarang sudah mencapai 600 domain desa. Jadi desa-desa di Indonesia itu sudah terkoneksi dengan internet. Banyak, contohnya ada 600 desa, ada 1000 domain sekolah gratis atau 1000 pesantren gratis dengan menggunakan ID. Nanti kita mau workshop di tempatnya pesantren Al-Mawadah yang merupakan pesantren e-commerce. Kita mau workshop di sana. Mungkin bagi yang berminat pesantren-pesantren untuk mengikuti workshop bisa hadir di pesantren Al-Mawadah, pesantrennya e-commerce. Nanti saya jelaskan lagi di sana teknisnya gimana. Karena di sini kayaknya waktunya agak sempit, jadi agak terpisah. Selanjutnya terkait kekhawatiran IT kan tadi dibilang oleh Pak Chan masyarakat ya. Bagaimana kekuatan kontrol ID ada enggak? Mungkin bukan kecanduan ID ya, mungkin maksudnya adalah kecanduan internet Pak ya. Ya sesuatu hal yang memang mirip. Doa internet itu seperti pisau, dia punya dua mata, dia punya dua sisi yang berbeda. Satu sisi mempunyai hal yang buruk, satu sisi mempunyai hal yang sangat baik. Itu tidak bisa kita hindari. Pisau bagaimanapun tidak akan bisa dilarang karena orang butuh. Seperti halnya internet, tergantung kita memanfaatkannya bagaimana. Memanfaatkan internet itu agar tidak membunuh orang lain, agar tidak membunuh diri kita sendiri. Sama seperti internet. Pengalaman saya ketika saya belajar pertama kali internet waktu itu, ya memang dulu kita dengarnya negatif gitu kan. Kita telusuri kalau saya ya dulu, tapi ini jangan dicontoh. Kalau saya dulu memang dimulai dari hal yang negatif sampai bosan. Setelah bosan, akhirnya saya cari konten yang positif. Dan ternyata di situ saya menemukan banyak sekali yang bermanfaat di internet. Kalau dulu konten negatif itu nggak diblok ya, waktu awal-awal internet. Kalau sekarang kan udah banyak. Kalau secara teknis Bapak bisa mengganti DNS Bapak yang di komputer itu dengan DNS-nya Nawala. Jadi filter untuk memfilter konten pornografinya lebih banyak, konten judi apalagi kayak gitu. Jadi banyak hal untuk meminimalisasi kecanduan akan hal buruk. Kalau kecanduan hal baik kan nggak apa-apa. Ya nggak? Kira-kira begitu sih Pak. Mungkin ada lagi pertanyaan. Menambahkan positif ya, menambahkan tadi yang soal di blog itu tadi. Karena memang kalau di browse-nya dari sekolah, murid-murid mungkin pasti melewati gateway atau hub atau router yang Bapak install di sekolah atau pesantren Bapak Ibu. Jadi settingnya di sana Pak. Jadi dari komputer
komputer tadi kan pergi ke wireless misalnya, wireless router gitu ya. Lalu dari wireless router tadi pergi ke modem, ke connect modem baru keluar gitu ke internet. Nah di sana di settingnya di gateway Bapak dan Ibu. Mungkin kalau untuk lebih detailnya mengenai teknis bisa kita diskusikan nanti. Jadi ada beberapa website yang kita kenali sebagai porn atau mungkin website yang jauh dari bermanfaat, itu ada restricted website. Kita masukkan di sana Pak, di entry. Jadi di gateway-nya yang kita miliki di pintu masuk ke network kita, di LAN-nya, local area network Bapak dan Ibu di pesantren atau di sekolah, itu nanti setting diisikan website-website mana yang di restricted atau dilarang gitu. Nah, atau tadi Mas Afif sampaikan, kita alihkan saja di route, trace route-nya di route, bukan trace route, maaf, di route ke DNS-nya Nawalan. Mungkin nanti sekali lagi, karena ini penjelasannya cukup teknis, itu mungkin bisa offline gitu, nanti hubungi Mas Afif bagaimana settingnya, atau mungkin bisa diindahkan ke tadi yang saya sampaikan ke Bangga pakai @domain.id. Address saja pertanyaan Bapak dan Ibu, nanti secara detail teknisnya kami akan bantu, akan kami pandu. Oh ya Mas Afif, Mas tadi saya bisik ke Pak Asep, ini contoh Ponpes yang di Jawa Timur yang sudah menggunakan Core ID yang kita berikan, Mas Afif apa enggak? Mungkin nanti kita list gitu ya, kalau kita teruskan diskusinya di Ponpesnya Pak Sofyan, pondok mana saja yang sudah menggunakan Core ID itu ya dari program giveaway 1000 pesantren ini. Kami juga sudah giveaway sudah mensosialisasikan ke pesantren di Malang ya Mas ya. Malang Jawa Timur itu ketika itu ada berapa? Malang Surabaya. Ada berapa Mas? Ponpesnya sekitar berapa? Sekitar 200-an ya waktu itu audiensnya ya. Ya audiensnya 200-an. Nah, mungkin detail nama websitenya, nama domainnya apa, coba kami browse, kami akan share kepada Bapak dan Ibu kemudian. Terima kasih Bu Dino atas tambahan. Demikian Mas, kayak salah satu contoh mungkin yang dilakukan oleh kampus lain ini, saya tadi connect ke wifi sini, terus saya coba buka Facebook dan itu langsung tertulis situs yang Anda kunjungi di blog dilarang pada jam kerja. Nah itu ada salah satu contohnya. Tapi Twitter bisa dibuka. Ternyata di sini Twitter mungkin tidak terlalu populer. Jadi saya masih bisa. Cuma Facebook yang diblok. Apakah ada pertanyaan lain? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah diberikan waktu untuk bertanya. Pertama, saya senang sekali baru pertama ini bisa ketemu langsung sama Mbak Tim, karena saya itu pernah berurusan dengan Pandi tentang perpanjangan domain. Dalam bayangan saya itu waktu itu kalau tidak pasrah dengan pihak ketiga itu domain saya hilang, atau saya harus mendaftarkan domain baru, padahal di sekolah saya itu nama semua sudah tertera dari dulu. Kalau kita ganti domain berarti kan kita ganti semua mulai dari tanggal, alamat, dinas dan sebagainya. Bagaimana biar kita sebagai pihak dari sekolah ataupun dari instansi itu tidak merasa kesulitan berhubungan dengan Pandi, karena sekarang ini mengurus tentang itu kadang itu dari pihak sekolah itu sudah banyak waktu tersita, biasanya pasrah kepada pihak ketiga, ternyata pihak ketiga itu memanfaatkan. Kadang kalau tidak tergantung dengan dia maka kita harus kehilangan domain, padahal itu termasuk identitas instansi yang sangat vital. Apakah dengan email Bangga tadi itu langsung prosesnya itu cepat atau bagaimana? Mohon dijelaskan. Kalau seperti kita inginkan itu kalau perpanjangan STNK itu sekarang kan lebih dipermudah. Nah, saya harapkan bisa seperti itu. Terima kasih. Dari sekolah mana?
SMK Ilmu Maarif Kudus @sjh.id. Mau langsung saya jawab aja Pak? Mohon maaf Bapak, sebelumnya domain sekolahnya yang ngurus Bapak sendiri atau pihak lain? Kan kita dari ICT itu kan kadang dari pergantian pengelola biasanya kan masalah password dari Cpaket dan sebagainya itu kan kadang dibawa orang banyak sekali. Oh, berarti intinya Bapak mengurus yang mengurus itu orang lain, terus Bapak mempercayakan kepada dia, Kita minta apa? sama dia, nggak dikasih. Tidak dikasih. Sementara kita butuh. Iya, ya kalau saya tangkap di situ berarti permasalahannya karena yang mempersulit bukan kita pertamanya. Ya, dari tadi cuma kan gini, dari sana sudah mengajukan coba diurus ke Pandi aja. Iya. Tapi kan dari bayangan kita kan belum pernah sama sekali kan. Iya, oke. Kalau dari Pandi, kalau untuk masalah teknikal, sebenarnya untuk masalah itu ya Bapak bisa email ke helpdesk@pandi.org.id, itu responnya cepat, saya yakin cepat. Atau ke ro@pandi.org.id, atau bangga pakai @domain.id. Itu langsung ada tanggapan terus ditutup. Langsung ada tanggapan. Yang maksimal itu hari itu ada tanggapan, pasti ada, karena kita memang menerima email banyak. Nah, kalau permasalahan yang Bapak yang saya tangkap ya, karena Bapak itu mempercayakan domain itu ke orang lain biasanya gitu. Terus dari orang tersebut coba Bapak urus ke Pandi gitu. Di kita itu ada proses yang namanya kita harus verifikasi. Misalnya Bapak kan dari SMK, misalnya saya bilang SMK ABC gitu. Bapak minta domain itu ditransfer, dipindahkan ke akun Bapak gitu kan, menjadi milik Bapak kembali. Kita mesti verifikasi apakah benar Bapak dari SMK tersebut. Kalau enggak kan bisa jatuh ke tangan yang salah. Makanya kita ada proses verifikasi paling cepat 3 hari. Kita akan email dulu ke orang sebelumnya. Orang ini domain Anda mau ditransfer, apakah Anda terima atau tidak. Kalau 7 hari orang itu nggak ada jawaban, baru kita berikan ke Bapak. Dan Bapak harus mengirimkan email permintaan tersebut di atas kop surat sekolahan dan disertai KTP Bapak untuk pertanggungjawaban. Sebenarnya sih hal ini mudah kalau udah tahu. Masalahnya banyak yang nggak tahu. Karena biasanya ya tipikal, saya juga gitu kalau saya jadi bos ya. Saya mau bikin website nih, yaudah lu aja deh urus semuanya. Dan ketika jadi, terus si orang itu kan udah nggak terima uang nih. Waktu pertama kan dia semangat, oh iya Pak, gimana ini saya urusin, nanti kita bantu segala macam. Ketika uangnya udah website kan 1 tahun. 1 tahun, terus udah nggak ada uang lagi, kabur nih dia. Nggak bisa dihubungin, nomor handphone udah ganti segala macam. Biasanya permasalahan dia banyak sekali orang menghadapi masalah itu. Dan ketika itu terjadi akhirnya ya kita tetap akan melakukan proses verifikasi apakah benar ini pemilik domain yang sah. Begitu Pak. Kalau misalnya Bapak merasa kesulitan, Bapak email ke alamat 3 alamat tadi, insya Allah cepat Pak tanggapannya. Cukup ya? Misalkan ada permasalahan itu bisa dijamin untuk penghasilannya nggak ada masalah. Misalkan ada yang istilahnya yang dari pihak ketiga itu Enggak, kita verifikasi apakah Bapak benar dari pihak SMK tersebut. Misalnya dia keberatan pun, si vendornya keberatan, kita akan tetap kasih, karena prinsipnya domain itu bukan punyanya dia, karena tetap punya si SMK-nya. Ya, ini salah satu bentuk sosialisasi kita. Terima kasih telah bertanya, jadi yang lain juga tahu. Jadi pelajaran buat yang lain ketika mempercayakan kepada seseorang untuk membuat suatu website, apapun itu, selalu minta username dan passwordnya. Karena ketika orang itu pergi, kita nggak tahu. Nanti kita kesusahan sendiri. Kalau di domain ID bisa gitu Pak, kita akan tetap kasih ke yang punya. Kalau domain yang lain nggak bisa. Tetap dia akan yang dianggap yang punya itu yang mendaftarkan. Itu salah satu keunggulan domain lain dengan domain yang lainnya. Bagaimana Pak Moderator?
Ya, terima kasih. Ini kan kita kalau pengen lebih jauh teknis ya, teknis operasional, bagaimana kita memasuki atau memiliki domain sendiri, kita akan jelaskan nanti ya, dilanjutkan di pesantren Al-Mawaddah jam 13. Jadi nanti teman-teman dari pesantren setelah istirahat, sholat, nah nanti bisa ikut hadir jam 13. Nanti akan langsung secara khusus teknis bagaimana kita memiliki domain ID. Tapi sebelumnya di sini mungkin perlu disampaikan karena tadi ada informasi bagi-bagi domain, yaitu teknisnya seperti apa, persyaratannya seperti apa, supaya nanti teman-teman ini pulang itu punya oleh-oleh domainnya sendiri-sendiri. Kira-kira seperti apa? Mau dijelaskan sebelum closing? Bagi para peserta di sini yang ingin mendapatkan domain free dari kita, itu ekstensi domainnya kalau untuk pesantren pasti ORID ya. Kalau untuk personal My ID atau Web ID, kalau untuk sekolahnya atau SMK-nya itu SCHID. Itu bisa mengisikan, bisa memberikan kepada saya nama, alamat email, sama KTP, sama nama domain yang diinginkan. Jadi nanti ketika nama domainnya nggak ada, saya akan email balik ke saudara-saudara kalau silakan pilih nama domain yang lain. Kira-kira jelas nggak, Pak? Ini bingung apa gimana ya? Kok nggak ada jawaban? Kira-kira jelas nggak? Enggak, pakai kertas aja Pak, nanti saya yang ini. Dikumpulkan terus Dikumpulkan, ya, nanti atau ada dikumpulkan saya. yang bantu mungkin Mas Afif. Fotokopi KTP. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebetulnya saya hari ini akan membantu Mas Afif dengan Mbak Atin yang sudah ada buku yang dia akan mendata pada saat ini setelah kita keluar dari ruang ini dan nanti akan di pesantren Al-Mawaddah. Nah, itu melalui Mbak Atin syarat-syarat yang tadi disampaikan oleh Mas Afif. Pada hari ini juga Pandi akan memberikan free 1 tahun karena kita ingin mengembangkan itu di pesantren. Kenapa yang diundang pimpinan pesantren dan yang ngerti ID? Karena arahnya dari Pandi kerjasama dengan Stein adalah ke sana. Nah, satu lagi saya ingin menyampaikan, kebetulan saya saya pensiunan LIPI. Pimpinan LIPI dan teman-teman di LIPI itu ingin memberikan ilmu kepada Bapak Ibu dari pesantren. Alhamdulillah yang sudah memanfaatkan Bapak Sofyan Hadi dari pesantren Al-Mawaddah Wonosoco, awalnya hanya menanam buah naga. Buah naga sudah ditanam, sekarang sudah jadi sirup. Kemudian tentang hasil penelitian singkong, jadi mokaf, kasafa, sekarang bekerjasama dengan Indofood. Jadi Al-Mawaddah ini benar-benar bisa jadi guru Bapak Ibu. Mudah-mudahan sudah semua seperti Al-Mawaddah, tapi angka baiknya saya akan menggarisbawahi apa yang disampaikan Bapak As'ad Ali. Jadilah persatuan pesantren yang entrepreneur sehingga kita bisa menjadi usaha besar. Kenapa tidak seperti Alfa? Saya bisa membuat apa pesantren ini, apa spesifikasi menyangkut di situ sehingga yang hadir hari ini saya berdoa mudah-mudahan atas restu Pak Sa'ad Ali dan Bapak Rektor dan Bu Tino, impian kita akan terbukti. Satu contoh sudah ada di Al-Mawaddah. Insya Allah LIPI akan membantu. Hasil penelitian ini banyak belum dimanfaatkan pemerintah. Saya hanya ngadrop 1212. Akhirnya kita mencari pesantren mana yang mau nangkap. Nah, baru satu. Jadi insya Allah setelah Bu Tino dan Mas Afif sudah bekerja sama dan difasilitasi oleh Stein, ini sangat-sangat membahagiakan saya pribadi sebagai orang Kudus. Lama di LIPI, bagaimana caranya gandeng LIPI dengan Stein. Nah, mimpi baru terjadi hari ini karena